selesai gua ngobrol sama Ustadz itu gak lama, si Empo itu keluar dengan ngerayap, tangan mencengkram ke bawah gitu kan, kayak sosok macan lah gitu. Kayak sambil suara-suara. Nah di situ dia belum keluar, pas udah di luar itu si Empo langsung menatap si Ustadz itu dengan melotot. Dia nggak berbicara apa sih, dia nggak tahu soal si Ustadz sama juga ngeliatin si Empo itu. Dan nggak lama kemudian si Ustadz itu ketawa. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Deris. Oke, di segmen kali ini gua kedatangan narasumber nih. Dia akan menceritakan pengalaman dia sewaktu mendaki nih. Nah, pengalaman di gunung mana sih yang dia bakal ceritain? Oke, kita langsung aja ya ke narasumbernya. Oke teman-teman, ini narasumbernya. Gimana kabar lu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di video ini lu kan bakal ceritain pengalaman pendakiannya lu yang bakal lu ceritain. Nah, sebelum masuk ceritanya, kenalin dulu nih siapa lu ya. Oke, kenalin dulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama gue Boem. Gue tinggal di Bogor. Jadi di sini gue akan menceritakan sebuah pengalaman saat gue mendaki ke Gunung Gede. Oke, jadi apa aja sih kejadian lo sewaktu mendaki ke Gunung Gede? Pada saat pendakian itu gue mengalami kejadian yang aneh. Salah satunya temen gue kerasukan. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bila dari teman-teman mempunyai cerita pendakian, horor, dan lainnya, kirim aja ya email yang ada di kolom deskripsi. Langsung aja ke ceritanya. Pada waktu itu tepatnya tahun 2019, pada bulan Mei tanggal 19, gua mengadakan pendakian bersama ke Gunung Gede. Tepatnya juga ada 25 orang yang ikut. Salah satunya 6 cewek dan sisanya laki-laki. Nah, dari situ kita mengadakan sebuah titik perkumpulan dan mengadakan briefing tuh, agar tidak terjadi suatu hal ini. Setelah briefing, kita melakukan packing bersama lagi agar tidak ada barang yang ketinggalan gitu napa. Setelah packing, kita berkumpul kembali. Di situ kita berbaca doa dulu agar tidak terjadi hal yang aneh juga lah kebanyakannya. Benar-benar. Nah, setelah semuanya beres, dari itu di situ kita langsung mulai perjalanan kita itu ke sana pada saat jam 10 malam. Jadi kita menaiki Rosbak bukan Naik mobil. kita naik mobil. Jadi pada saat itu juga gue bareng-bareng naik mobil yang biasa disebut mobil cilok lah kalau kata orang. Nah, kita di situ naik bareng-bareng, ada rasa senangnya juga. Pokoknya happy lah gitulah. Jadi yang lebih asiknya tuh gue ngadain acara pendakian itu dengan menaiki mobil cilok. Ya gitulah yang sering disebut orang-orang yang mobil cilok gitulah. Nah di situ kita naik bareng-bareng, dan setelah semuanya selesai dan mengecek semua barang apakah ada yang ketinggalan, dan ternyata langsung mulai di situ perjalanan. Dan setelah setengah perjalanan, mungkin nggak lama juga teman-teman gua juga pada capek kali kan ya. Dia pada istirahat. Asiknya itu gua ngadain acara tersebut dengan menaiki mobil Rosbak secara bersamaan. Nggak lama juga kita dari situ langsung berangkat
memulai perjalanan. Dan setelah setengah perjalanan kita semua beristirahat dan rehat sejenak lah agar tidak capek sampai di sana. Dan setelah perjalanan sudah selesai, akhirnya gua dan yang lainnya sampai ke base camp kan. Yang setelah sampai base camp, gue istirahat dulu ke base camp yang disebut sering orang lama ya disebut base camp Abanwar lah. Dan di situ gua ngadain titik kumpul buat istirahat semuanya agar saat pendakian besok tidak ada yang kecapean atau apalah gitu kan. Setelah sampai gitu, itu kita rame-rame untuk istirahat. Ada yang makan, ada yang mandi, ada yang apa, pokoknya cuma tergantung dari yang lain itu. Pas istirahat kita tidur semuanya kan ya, untuk istirahat sejenak supaya pada esok hari kita nggak ada yang kecapean lah atau apalah kan. Kita di situ tidur semua. Jadi gua dan teman-teman semuanya itu istirahat lah sampai base camp Putri yang bisa disebut tempat beristirahat Abah Anwar kan. Setelah sampai di base camp Abah Anwar, kita masuk ke kamarnya untuk melakukan istirahat. Ada yang mandi lah, ada yang ngopi kan ya, dan pokoknya kegiatan masing-masing dia sendiri lah itu. Dan pada akhirnya pagi pun tiba. Nah di situ gua melakukan pendakian pada jam 8 pagi. Sebelum pendakian gua mengadakan acara briefing dulu, jadi kita agar tidak mengalami kejadian yang aneh lah. Iya. Setelah kita briefing, berdoa, mulailah kita mendaki bersama pada pagi hari itu. Kita berjalan, mulai mendaki. Gak lama, gua laporan dulu untuk registrasi bahwa pendakian tersebut tidak ilegal. Iya. Setelah briefing gua langsung mendaki itu kan, mulai mendaki bareng-bareng. Tadi setelah berjalan bersama mendaki bareng. Setelah 15 menit gua berjalan bersama, nah di situ gua langsung laporan dulu pada pihak base camp. Setelah gua dan yang lainnya laporan, kita di situ mulai mendaki kembali. Dan ternyata pada saat mendaki kaget juga kan ya, ternyata di trek itu bagus loh. Jadi suasana ininya ada suasana enaknya, ada keluh kesahnya juga ya. Namanya juga mendaki kan ya, begitulah pokoknya. Gak lama dari sebelum pos laporan itu, kita sampai juga tuh kan ya ke pos 1 untuk rehat, nunggu teman yang lain juga kan ya, yang di belakang udah sampai apa belum. Setelah di situ udah ngumpul semua, baru kita mendaki sama. Ada yang misah lah, ada yang duluan lah. Dan itu mah gimana kalau udah di trek kayak masing-masing lah. Intinya pas udah sampai pos itu gua nggak ada yang mencar gitu istirahat, pokoknya titik kumpul harus di pos udah gitu gua. Nah ada yang bisa, ada yang duluan. Yang si cewek itu tengah-tengah, jadi ada yang mandi juga biar tidak kejadian kenapa-napa. Kita berjalan, berapa lama kita berjalan, dan kita sampailah di pos 2 untuk beristirahat lagi, menunggu teman yang lain juga kan belum pada nyampe. Di situ gua istirahat
ada yang makan, ada yang minum juga. Dan gue juga nggak tahu, gue juga di situ ada berpikir ya udahlah itu mah yang lain. Gue merasa bodo amat di situ kan ya, gue langsung jalan langsung duluan lah gitu, bodo amat kayak yang lain. Nggak tahu juga gue kenapa di situ gue jalan sendirian untuk melakukan perjalanan, dan seterusnya itu sendiri lah gitu. Sisanya itu gue ingat yang lainnya itu pada di belakang, jadi gue paling depan lah posisinya itu. Gue posisi paling depan, gue juga kaget kenapa gue bisa paling depan ya, kenapa gue segresin dengan yang lain gitu. Gue di situ sempat pikir juga, oh iya di depan ada pos 3, gue berhenti di situ aja tuh ya buat nungguin yang lain lah. Dan tungguin tuh, untungnya aja gak ada kenapa-napa. Pas pos 3 itu gimana ya, jadi gue waktu sampai pos 3 kan ada tuh ya jalur trek yang lama apa yang baru. Nah sebagian, jadi gue dibagi 2 tim tuh kan ya, yang 2 tim ini gue bagi, ada yang lewat jalur lama, ada yang lewat jalur baru. Nah kita dipisahkan nih, itu gue mulai bagi tim, gue ngambil jalur lama kan ya. Gue juga kaget lah, oh gimana ternyata tiap putri di Gunung Gede jalur pendakian lamanya sama juga sama pendakian jalur yang baru gitu. Di situ kita jalan kan, kemudian ada pertigaan jalan di pohon gede gitu, namanya pohon apa ya gitulah, pohonnya gede lah gitu. Itu ada pertigaan, kita bertemu kembali. Nah kita briefing dulu gini-gini, istirahat lagi supaya pokoknya gitulah, kita buat santai aja, jangan terlalu buru-buru banget kan ya. Lagian juga apa gitu kan, mendaki tuh menikmati memang Iya. bukan cuma buat inilah. Kadang gitu ada orang, ada yang belaga gitu lah, ya itu malah biarin lah karena itu hak dia sendiri. Nah di situ kan gue nyampe pos 3 rame-rame tuh sama dia tuh, dan gak lama si cewek itu ngomong ke yang lain, kenapa gitu, kenapa bisa gini, kenapa gitu. Jadi dia itu sebelum mendaki, waktu di rumah, waktu titik kumpul kan di rumah gua tuh kan ya, dia tuh nggak ngomong kalau dia itu ada problem. Jadi dia tuh sebelumnya mengalami inilah kendaraan gitu, wanita ya itu. Di situ gue juga kaget langsung, kenapa baru bilang pada saat mendaki, kenapa nggak bilang dari sebelumnya gitu. Dan disitulah dia minta maaf, langsung menjelaskan semuanya gini. Ya gue mah gimana ya, nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa lo ikut, tapi kan kalau lagi kayak gini mah gue nggak bisa maksa, gue mah takutnya kenapa gitu, gue mah khawatir lah, karena gue kan tuh bukan apa-apa lo gitu kan ya. Kan di sini kita ngedaki bareng gitu, jadi kita kalau ada masalah ya itu mah masing-masing. Jadi gue nggak bisa bertanggung jawab soal itu lah. Itu dia langsung minta maaf kan ya, oh iya bang gue minta maaf, ya udah ya misalkan nanti pas perjalanan ada hal yang aneh-aneh langsung ngakuan aja, kalau bisa harus ya. Iya secara itu tuh langsung ngomong gitu ke gue kan ya. Pas itu dalam kemudian juga jalan bareng lagi, nggak ada yang mencar, terus jalan sampai ke pos 4. Nah yang ada beberapa orang yang baru awal mendaki, dia kaget dan nanya ke gue gini, bang kok di pos 4 ada warung sih, kan ini di gunung bang. Nanya juga di gunung kali ya. Tahu kan lah gitu. Oh ya
coba aja lu jajan di situ, mungkin kaget nanti lihat jajan kayak gitu kan, gue gituin kan ya ke temen gue kan. Ah. Langsung tuh dia jajan kan gini, ada gorengan lagi. Nah kalau lama dia habis jajan itu dia langsung cerita ke gue, ya ada apa, gue nanya gitu, ada apa bang, kok ini di sini jajanan yang aneh. Ya wajar, namanya juga di gunung beda kan sama di kota gitu ya. Oh iya, harganya mahal ya, lah tahu sendiri lah dari bawah kayak gimana bawahnya. Iya Kayak benar. kita juga, malah lebih parah dia gitu. Dan itu pada istirahat kan ada yang jajan, ada yang ngopi, ada yang makan. Gue itu langsung duduk santai sama nungguin yang lain. Gue gak mikir egois lagi lah pokoknya. Setelah istirahat semuanya sudah siap semua, kita mulai pendakian lagi. Jalan bareng-bareng, ada yang ketawa, ada yang sedih, ada yang ngeluh, pokoknya serba ada lah. Dan dari perjalanan pos 4 itu di pertengahan pengen ke pos 5, gitulah gua mulai merasa gak enak sama cewek yang tadi namanya. Yang head itu. Iya. Gua nggak tahu, di situ gua langsung berhenti diam untuk menunggunya. Dan setelah dia sampai ke gua, bener juga, jadi dia tuh ke gua gimana ya, pas gua tanya juga, lu kenapa, jadi ekspresi muka dia itu kayak bukan dia yang barulah gitu, kayak bukan dia yang sekarang ini. Kenapa dia sempat diam tuh, sempat gemeter lah. Wah, gue di situ mikir, wah ini mah cuma kecapean kali, karena kaget aja kali ya, baru naik gini. Oh ya udah, mending gue langsung bilang gini, ya sekarang istirahat dulu di sini sambil nunggu yang lain, tarik napas lu biar gak kenapa-napa. Nah di situ dia langsung mulai diam, tarik napas kan ya, sambil nunggu yang lain juga. Dan gak lama dia tidur. Nah pas dia tidur gua nungguin tuh sambil jaga-jaga juga kan ya pendakian itu. Di situ kan gua di pos 4 pada istirahat. Pas perjalanan pengen ke pos 5 itu istirahat tuh di tengah-tengah, karena nggak tahu juga kan ya, udah tahu sendiri lah dari pos 4 ke pos 5 tuh yang pernah ngerasain naik putri lah. Iya. Gimana rasanya dari pos 4 ke pos 5 itu jalurnya. Ada yang bilang lama banget, lebih parah dari pos 4 ke 5 lah daripada pos-pos yang lain mah. Dari situ gua sama si cewek itu tuh istirahat dulu, jadi dia mulai merasa nggak enak dari tubuh semuanya. Gue juga khawatir, aduh ini orang kenapa kan ya gitu kan. Udah katanya sekalian yang lain istirahat dulu aja kayak. Di situ gue istirahat, gak lama juga tuh yang lain juga pada nyampe, dan yang lain juga pada kaget gitu, kenapa cewek itu. Gak tau gue juga, tiba-tiba drop ini. Pas ditanya benar-benar, dia mau jawab, udah nggak apa-apa, emang gak gini sih, capek. Oh ya udah, gimana nih? Di situ gue nanya lagi, gimana nih, lanjut apa enggak? Kalau misalkan kagak, nanti bisa saya kabarin ke pihak yang ininya yang di bawah. Nggak apa-apa, udah lanjut aja, beneran nih. Iya ya, oh ya udah, kita lanjut aja nih ya. Oh, kita lanjut. Dan di situ kita lanjut lagi tuh ya, dari pertengahan pos 4 ke pos 5 lah. Di situ kita mulai mendaki lagi ke pos 5 dan sampailah ke pos 5 ya. Pokoknya sekitaran berapa jam lah, pokoknya paling lama lah dari pos 4 ke pos 5 itu. Yang lain kaget gitu. Nah disitu kita sampai ke pos 5. Itu ada tukang jam juga kan ya, pada berhenti minta istirahat. Ya udah, ini kita jajan, ada yang nanya lagi tuh kan ya, bang kok ini rokok mahal banget? Belum tahu ya, ya namanya juga di gunung kan ya, wajar kata gitu, wajar.
ini juga di gunung beda men. Lu lihat aja nih ranger yang dagang di atas gunung kayak gimana bawahnya. Ini sih bang, iya makanya itu yang kaget kalau main ke gunung benar. kan sebelumnya juga gua ngomong di gunung beda sama di kota ya. Oh iya bang, maaf ya soalnya gua baru mendaki gitu kan ya. Pas jalan kemudian dari istirahat itu gue mulai perjalanan lagi tuh kan ya kan pos 6 lah, dan semuanya itu kumpul lah ya. Kumpul untuk melanjutkan perjalanan lagi. Setelah kumpul semua baru kita melanjutkan. Nah setelah beristirahat dari pos 5 ke pos untuk melanjutkan perjalanan ke pos 6 itu gue mulai jalan lagi itu kan ya bareng-bareng. Nah kita mulai jalan tuh. Setelah berapa lama kemudian ada plang namanya jalur Simpang Malebar lah yang disebutnya Simpang Malebar, yang gua tahu itu dari jalur tersebut itu Simpang Malebar itu pokoknya jalur paling inilah aneh lah di situ. Karena setiap baca lewat tuh pasti kita merasa ngantuk lah, sering ketiduran. Bener, emang bener, gue ngalamin sendiri soalnya pada waktu pendakian sebelumnya. Jadi gue waktu itu sama ini bahwa di Simpang Malebar itu emang gitu pendakian jalurnya. Itu bisa dibilang angker ya. Nah ini malam sih kan itu. Nah kita di situ ada yang kepo lah, ada yang nanya lah, kita berhenti juga di situ bareng-bareng semuanya sambil istirahat juga sambil ngopi dulu kan ya biar nggak ini banget. Istirahat ngopi di situ ngobrol-ngobrol dan gak lama setelah gue lihat yang lainnya kenapa pada tidur gitu. Gue sendiri gitu kan ya, kalau udah di gunung gimana ada yang tidur gini kan ya, mulai kiril tau sendiri kan Iya ya. benar, di jalur itu Udah paling nyaman gitu. nggak tahu tempat lah dan anjirnya wajar di gunung kan ya gitulah, jangan tidur gini. Nah kenapa kata gue di situ sempat mikir lah kok sebelumnya nggak kayak gini, kenapa di jalur sebelumnya kenapa sekarang pada kayak gini semua. Gue sih langsung mikir juga, oh iya ini udah nyampe Simpang Malebar nggak jauh. Ya udahlah gitu gue langsung mulai bangunin semua kan, ayo di situ gue bangunin, ayo semuanya kita lanjut lagi tuh kan ya. Pada bangun tuh kaget di situ juga, ada yang sampai pulas lah tidur, ada yang ngorok lah gini dan yang lain lah ya. Asik lah di situ, ada kocaknya ada seremnya juga kan ya. Itu udah gue mulai bangunin. Dari pas Simpang Malebar itu jalurnya jalur gimana ya, gue batu gede sama pohon gitu lah, ranting akar pohon yang gede-gede gitu sekitaran gini, tinggi lah gini. Jalur tuh kayak bukan nanjak biasa, jadi jalur tuh gini, jadi kita naik gunung tuh jadi kayak bukan kaki doang apa, pakai tangan juga. Ada yang manjat itu kayak manjat lah dari pas jalur Simpang Malebar itu, Saking terjalnya. nah iya itu. Nah, saking terjalnya ada yang sempat nol juga di situ, bang kok jalurnya gini amat sih. Nah juga itu gua ketawa juga kan, namanya juga di gunung yang bikin jalannya bukan manusia apa gitu kan ya, pasti lah itulah kita tahu. Oh iya bang mau lanjut nih, ya lanjut bang. Itu gua lanjut gini dan pada akhirnya nggak lama kemudian sampailah dari setelah menjalani jalur yang terjal itu, akhirnya kita nyampe di atas di jalan yang landai dari tanjakan terjal. Situ kita istirahat lagi, break lah disebutnya break, untuk melakukan istirahat. Ada yang minum lah, ada yang makan lagi lah,
pokoknya serba ada lah. Setiap istirahat tuh kegiatannya aneh-aneh lah, bukan aneh-aneh itu, pokoknya kegiatannya ya gitu lah, ada yang makan gua, ada yang ini itulah. Gak lama kemudian sampai lagi ke gerbang Surya Kencana yang biasa disebut itu pos 6 lah, gerbang Surya Kencana itu. Yang gue sampai situ jam 4 sore lah, nggak tahu tuh dihitung dari pos 1 ke pos 6 berapa jam lah, dari awal mendaki sampai nyampe ke pos 6 itu. Pokoknya gue sampai situ tuh jam 4 sore. Nah gue sampai duluan sama si cewek tersebut, yang lainnya pada masih di belakang. Itu gue pas di pos 6 itu gue nungguin dulu kan yang lain. Gue sambil nungguin gini gue lihat sekeliling gini. Dan disitu gue kaget, kenapa di gunung ada gerobak nasi goreng. Iya. Kok bisa tuh? Nggak tahu. Wah itu di atas ketinggian 2000 lah. Kenapa itu ada gerobak nasi goreng? Nah, Bingung ya. nah ini di situ gue bingung kenapa gitu. Nah dari situ ada yang jualan juga lah, sama kayak yang sebelumnya jualannya, sama kayak yang sebelumnya yang jualan ini juga lah. Dari situ juga gue sambil nunggu teman gue yang lain, gue di jajan dulu. Nah gak lama kemudian temen gue nyampe, yang lainnya ada yang berpikir inilah gitulah, ada yang kaget lah. Dan bahkan si pendaki yang baru itu sempat tanya lagi, kenapa ada gerobak gitu, gerobak nasi goreng di atas itu. Itu gue ketawa, gue gak tahu kenapa ada gitu di atas itu. Heran ya. Nah iya gue heran, gue juga nggak tahu itu, pada kaget. Bawanya gimana itu? Dan sampailah gue di gerbang Surya Kencana, semuanya sudah berkumpul kembali. Itu ada yang ekspresi senang lah, ada yang sedih lah, ada yang inilah, pokoknya serba ada lah. Kita sampai ke Surya Kencana. Jadi gue berjalan di jalur Surya Kencana itu untuk mencari tempat camp lah, buat istirahat. Itu gue mulai berjalan, gue lihat kanan kiri apakah masih ada tempat. Dan ternyata tempat itu sudah penuh. Gue dapatnya itu di pas pertigaan Soal Bintana kan lurus kan ya. Nah, kalau ke kanan itu arah puncak gede ya, kalau ke sini ke belakang itu arah Putri. Nah, gue di situ, dan di situ gue akhirnya dapat juga tempat camp. Dan gue juga kaget, untungnya gue dapet tempat camp itu deket sama jalur air. Oh iya. Biar gak ini, untung juga lah gue camp deket sama tempat air, jadi mah biar nggak ribet juga kan ngambil airnya kan ya. Iya. Di situ gue sampai, jalan kita ngumpul semua untuk mendirikan tenda kan ya, mendirikan tenda bareng-bareng. Ada yang inilah, ada yang ketawa lah, pokoknya semuanya itu ekspresinya ya senang semua lah. Namanya juga kalau udah sampai ini kan, itu kita membangun tenda bareng-bareng. Ada yang inilah, pokoknya ada yang macam-macam lah. Nah gak lama kemudian akhirnya tenda itu berhasil dibangun bareng-bareng lah. Dan di situ gue sudah membangun tenda bareng-bareng kan ya. Dan tenda itu gue bangun tuh sekitar ada berapa, pokoknya banyak lah, gue nggak tahu, lupa juga itu. Pokoknya dipisah-pisahkan, ada yang buat cewek lah, ada yang buat cowok juga. Dan di satu tenda itu ada yang berukuran besar buat bareng-bareng. Kita mendirikan tenda dengan keliling agar saat ngumpul itu biar enak lah, bisa disebutnya gitu, enak buat ngumpul bareng-bareng. Situ kita udah mendirikan tenda, langsung kita masak tuh ya, makan lah. Pas ngebangun tenda tuh di situ gua langsung
ngumpul lagi lah, gimana ya, ibaratkan kayak di rumah lah gitu deh. Jadi kita makan bareng gitu, masak bareng, happy bareng, bercanda bareng, seneng-seneng lah gitu. Ini suasana di sana beda lagi lah. Suasana yang di luar yang sempat ada masalah itu hilang semua, udah naik gunung. Bahagia ya. Nah, ya itu bahagia. Dan kemudian itu kita pada ini semua pada kelelahan kan ya, langsung pada istirahat kan. Ada yang tidur, ada yang begadang juga. Singkat cerita, pagi pun tiba, kita nggak mengejar sunrise di situ. Jadi kita ke bukitnya itu sebangunnya lah. Gua waktu itu bangun jam 8, nah dulu mulai mendaki itu jam 8 buat mendaki ke puncak Summit itu. summit itu jam 8. Gue di situ langsung briefing buat summit kan ya, kumpul lagi gini kita nggak ambil sunrise ya, ini sebangunnya kita lah, karena kita lelah juga kan, semua yang lelah. Terus selepas briefing langsung kita langsung mulai perjalanan lagi, jalan puncak gini sampai nggak ada masalah. Itu kita langsung inilah aman terkendali lah. Pokoknya pas pendakian ke puncak itu beda dari sebelumnya lah, bisa dibilang cepet gitu. Oke, langsung sampai lah di situ semuanya, nggak sampai misah-misah kayak yang sebelumnya, Barang-barang. nah ini bareng-bareng sampai nah di situ gua langsung sampai puncak kan ya, sampai puncak ngumpul. Nah misalnya itu pas gua di puncak karena gua ngambil udah kan udah di puncak, mau masing-masing gimana aja ya biarin aja, kan nikmatin kalau udah di puncak malah nih. Ada yang foto-foto, ada yang begini lah, serba yang lain lah gitu. Nah setelah udah semuanya kita ngumpul lagi di warung yang pas gerbang Tugu Gede itu, ada warung kan ya, ada ngumpul di situ untuk jalan turun lagi ke bawah ke tempat campnya. Berapa lama itu di puncak? Kita yang di atas tuh nggak lama sih, sekitar sejaman lah, paling cuman ngambil foto-foto doang udah, sama ngopi dikit. Langsung di situ kita turun kan ya, turun sama juga nggak ada kendali apa-apa lah, kita aman turun ke bawah. Saya sampai ke tenda tuh, kita sampai tenda istirahat lagi. Gue di situ sama yang lainnya masak lagi lah buat perjalanan selanjutnya, buat turun biar nggak kenapa-napa. Gue masak rame-rame makan gitu. Nah selepas makan itu gue harus langsung inilah beres buat pulang gitu kan, pulang gitu. Mulai packing ya. Nah itu selepas beres kita packing lagi, apakah ada yang ketinggalan atau enggaknya kita cek semuanya. Setelah udah dicek semua aman, nah pas aman kita briefing lagi buat turun, kita baca doa. Nah setelah baca doa langsung kita perjalanan lagi turun dengan perlahan, nikmati suasana indahnya di gunung kita sendiri kan nih. Nah singkat cerita sampailah kita dari Surya Kencana ke pos 3. Nah, pos 3 itu kan ada tugu gitu, tugu kayak ini, kayak tempat-tempat peristirahatan gitu. Nah di situ kan ya pada kumpul semua, udah kumpul semua tuh. Nah di situ mulai, nah kenapa jadi gini, jadi semua orang mulai ngerasain. Jadi firasat anehnya tuh udah ada apa. Jadi yang sebelumnya tuh kenapa, nah sebelumnya biasa-biasa aja seneng, nah kenapa pas sampai kita pos 3 ini jadi makin nggak enak gitu suasana. Nah dan ternyata di situ si cewek tersebut itu mulai ini, jadi ada yang satu cewek satu lagi tuh sebelumnya dia tahu
bahwa sebelum naik tuh dia udah tahu si cewek yang lagi ada masalah itu emang benar-benar udah ada ngikutin. Nah, Oh, berarti itu ada 2 orang ya? nah, 2 orang itu, jadi yang satunya itu dia kayak disebut pentau atau indigo gitulah ya, biasa disebut indigo atau apalah gitu kan ya. Nah, dia tahu lah, dan dia juga punya yang disebut biasa sama orang ini nggak kodam gitu, atau inilah gitu. Di situ langsung ngasih tahu ke semuanya, dan gue juga kaget kenapa gitu nggak bilang dari sebelumnya. Nggak apa sampai ke pos 3 kita ngumpul bareng-bareng kan ya. Di situ kita mulai merasa aneh lah, yang sebelumnya kita merasa bahagia kenapa jadi gini, kenapa kan gitu kan ya. Nah dari situ ternyata simpul mikir, dia tahu kalau si Siti itu yang tadi kena hack itu ada yang ngikutin Riz. Jadi simpul ngejelasin semua. Jadi sebelumnya naik itu dari pos 2 ke pos 3 itu si Siti emang udah diikutin sama sosok-sosok perempuan gitu nah bang ya, Semacam itu lah. ya bisa jadi disebut itulah. Pokoknya dia tuh dari awal sebelum naik tuh dari pos 2 pos 3 itu emang udah ada yang ngikutin kata Simpo. Dan disitu semua kaget kan ya, ada yang ekspresinya wah gitu kan ya, ada yang kok bisa gini gitu kan ya. Situ si Impo ngejelasin semuanya. Di situ udah mulai gak sadar. Siti itu Dia udah mulai ngomong gini. Nah itu langsung lah dibacakan apa gitulah sama yang lainnya, membaca yang lain gitu kan. Begini. Nah gak lama kemudian si Siti mulai sadar ngomong gini. Pas gitu si Siti malah bilang ini cuma kecapean doang. Gue mulai mikir, gue bilang ke yang lain udah gak usah cerita di sini, masih belum sampai ke tempat tujuan kita pulang lah. Mungkin nanti aja ceritanya di jalan atau sebelumnya dan gitu kan. Tadi setelah langsung si Siti langsung mulai sadar. Setelah si Siti sadar, kita langsung mulai perjalanan kembali, turun lagi dari pos 3 ke bawah. Terus maka dari pos 3 ke pos 2 itu kita ngambil jalur baru, ngambil jalur lama semuanya. Nah di situ juga ada satu namanya Agil, cowok. Dia sempat ngomong di track itu jadi gimana ya, jadi dia seakan-akan merendahin lah gitu soal perjalanan naik gunung kayak gimana. Nah dia langsung tuh ngomong gini, kok jalurnya kayak gini doang. Di situ yang lain juga pada fokus jalan kan, ya biarin aja. Gak lama kemudian setelah beberapa langkah dia langsung jatuh dari atas tuh, pokoknya jauh lah turun, kayak ngegubrak lah disebutnya gitu. Jatuh dia dari atas gitu kan ya, semacam kepleset gitu nah, ya. semacam kepleset atau ada yang ngejorongin atau apalah ya itu walau. Nah disitu dia langsung kaget. Dan disitu semua langsung bilang kan ya kalau di gunung jangan samain sama di kota, kalau di gunung jangan main-main lah, jaga omongan gitu. Aduh bilang maaf lah, bilang maaf kan ke semuanya. Setelah itu kita cek dulu si Abu apakah takutnya kenapa-napa gitu kan ya. Nah pas udah pengecekan si Abu itu kita langsung jalan balik lagi. Dari pas perjalanan itu kita sampai ke pos 2 sama juga. Jadi pas ke pos 2 itu gua sama yang lain itu sempat misah, jadi gua bisa duluan jalan, ada yang di belakang. Nah gua kagetnya itu si ceweknya itu yang kena tadi itu, yang si Siti, kenapa ada di belakang apa, dan seakan-akan gua yang di depan itu pada yang biasa gitu, yang udah inilah, yang di belakang kenapa yang baru-baru ini.
situ gue mulai kaget. Pas di pos 2 gue nyampe, gue nungguin kan ya sama yang lain. Gue nungguin, gak lama kemudian si Siti itu nyampe. Dia duduk, gue suruh istirahat, gini-gini. Dan makin aneh lagi, dianya itu pas lagi istirahat tiba-tiba dia muntah di trek terus, muntah tuh. Dan di situ bocah yang lain sempat kaget juga, nah kok makin aneh juga gitu kan ya, gini. Tapi jiwa dia masih ada gitu, masih sadar. Dan dia anehnya malah bilang gini, ini gue masuk angin. Nah, ini bukan masuk angin, kata gue. Gue nggak mau cerita di situ, gue takutnya gimana ya, bikin down dia lah. Gue di situ semua orang tuh ngertiin lah bahwa yang bocah-bocah yang lainnya juga udah mau Siti tahu kenapa, biar pendakian ini sampai pulang nanti biasa aja gitu, aman. Ya, di situ gue nggak cerita, itu gue langsung kasih obat gini lah. Gak lama kemudian kita langsung lanjut turun lagi ke pos 1 kan, pos 1. Dan alhamdulillah dari pos 21 itu nggak ada terkendali apapun kan. Kita sampai ke pos 1 istirahat, ada juga orang bocah yang lainnya juga sambil buang-buang sampah yang bekas dari camp di atas lah kan ya, buang sampah ke tempat pembuangan sampah di situlah. Nah setelah pembuangan selesai baru kita ngobrol lagi bahwa bikin gimana ya, jadi bocah yang lain itu bikin enak hati Sisi Tiris biar gak kosong. Nah biar gak kosong, biar dia gak mikirin apa-apa lah gitu, kayak bawa happy aja lah gitu kan, have fun namanya juga di gunung kan, jangan dipikirin yang aneh-aneh, udah bawa have fun aja namanya di gunung kan ya. Di situ gue langsung sempat bercandain dia sama bocah yang lain. Nah, di situ mulai merasa enak, wah. Dan gak lama kemudian gue langsung turun dari jalur itu, dari pos 1 gue mulai turun ke bawah, langsung laporan ke pihak base camp. Pas di pos laporan itu gue kagak bakal gue ceritain lah, gue nggak mau bikin kenapa-napa soal pendakian ini. Dan gue laporan, gue ngomong biasa ke pihak base camp itu, langsung lah itu gue mulai lagi ke teman-teman bocah yang lain juga gitu. Udah aman, kita tinggal turun aja kan ya. Langsung turun. Setelah beberapa jam kemudian kita nyampe, akhirnya alhamdulillah nyampe ke base camp yang awal kita berangkat tadi, yang disebut base camp Abanwar kan. Situ kita langsung istirahat, ada yang sedih, ada yang ketakutan, ada yang merasa gue ekspresi mukanya gimana ya, pada aneh lah gitu, ada yang seneng lah. Nah selepas itu kita langsung istirahat tuh di situ. Pas istirahat kita nenangin si Siti biar gak kenapa-napa. Pas gitu si Siti itu langsung tidur gitu aja napa, dan yang lainnya pun segar kembali. Dan gak lama yang lainnya juga ada pada istirahat, ada yang makan, ada yang mandi, ada yang mau bersih, banyak ya gitulah. Setelah istirahat kita tuh nggak mengadakan istirahat penginapan lagi apa, jadi kita tuh setelah sampai base camp Abanwar itu istirahat cuma sejenak doang, paling cuma beberapa jam gitu kan, karena kita itu mengejar waktu kan ya. Kita sampai base camp Abanwar itu sekitar 6 maghrib, jam 6 maghrib kita sampai. Gini kita nggak ngambil istirahat lama lah di situ, pokoknya kita ngambil istirahat sejenak cuma beberapa jam, langsunglah kita mulai berkumpul kembali, briefing buat acara pulang agar tidak terjadi hal aneh-aneh lagi. Nah bukan, kita mulai berdoa lagi, dan pada akhirnya
mobil yang tadi nganterin kita berangkat tuh ada. Nah situ kita langsung mulai mengangkut barang seperti carrier gitu kan ya, kan pada berat kan ya, ada yang dialungin kan ya. Kalau Saking sendiri kan capeknya ya. saking capeknya kalau habis naik gunung kayak gimana gitu kan ya. Ada yang dialungin lah, ada yang diseret ini lah. Nah pas sudah selesai semua diangkut carrier-nya langsung di situ pada naik semua, dan akhirnya kita jalan pulang. Jadi dari base camp tuh gua jam 7 pulang. Nah, pas gak lama di perjalanan itu tiba-tiba supir itu kaget, di depan tuh ada ular nah baris, jadi ular nyebrang gitu. Nah pas itu teh si supirnya itu tuh nabrak ngegiling. Nah dia tuh sempat kaget juga, aduh ini apaan yang ketabrak ya, sempet nanya ke bocah kan, gak tahu bang kan gitu kan. Langsung berhenti tuh di situ, berhenti, pas dicek dilihat gak ada. Nah di situ bocah kaget, nah kok gak ada, padahal tadi si itunya ngeliat sendiri, Supirnya. iya si supirnya itu ngeliat jelas bahwa ada ular yang melintas lah nyebrang. Dicek kenapa nggak ada gitu kan ya. Nah di situ sempat kaget semua, diam gini mikir. Nah gak lama kemudian udahlah itu biarin aja, mungkin apaan kali. Kita langsung berjalan kembali buat pulang kan ya. Nah kita itu pulang lewat daerah Cikalong lah, yang disebutnya ya daerah Cikalong gitu. Nah pas di pertengahan daerah Cikalong itu jam 9-an lah. Nah jam 9-an gak lama kemudian si empok yang tadi di atas itu tiba-tiba Brad tidur gitu, kayak pingsan lah. Nah bocah kaget, si empok mah ini tidur kali kan ya, begitu ya si empok tidur. Segala lama kemudian dibangunin tuh kan sama bocah kan ya, bangun, disuruh bangun lah, kenapa gak bangun gitu. Bocah kaget langsung, kenapa gak bangun gini. Jadi disitulah dia mulai si empok bangun dan mata yang melotot. Cush. Di situ si empok langsung mulai teriak-teriak gini. Main maca. Situ bocah kaget. Gue juga mulai merasa gimana, aneh lah kenapa jadi gini kan ya. Di situ bocah mulai langsung banyak berdoa kan ya di situ. Dan sambil berjalan pula si supir nanya, itu ada apa di belakang? Udah bang lanjut, serius ini biasa, udah sambil jalan aja sambil cari tempat. Nah di situ si supir langsung ngerti, iya gue jalan gitu, dia tuh gitu jalan sambil baca-bacain simpel itu kemasukan apa masukan. Nah si supir itu bilang kan, bro kok jalannya balik lagi ke sini sih ya? Lah emang iya bang, iya serius, kan tadi kita lewat sini sebelumnya. Wah ya udah bang lanjut dulu aja, cepet cari tempat buat berhenti lah yang rame. Itu gue langsung kaget kan, ya bodo amat ya, yang penting lah cari tempat rame dulu. Si Ucal langsung cari tempat rame. Gak lama kemudian ada pengendara motor dari belakang ngikutin. Di situ gue mulai curiga, kenapa ini orang ngikutin terus depannya. Di situ posisi si Umpu masih kerasukan. Si pengendara motor itu ngikutin terus. Gak lama dia menyalip mobil yang rombongan gue ini, nyalip. Nah alhamdulillah untungnya di depan ada tempat ramai gitu kan ya, kita berhenti di situ dan si pengendara motor itu berhenti juga. Nah pas kita berhenti, pengendara motor itu bertanya, itu kenapa? Oh tadi pas di jalan teriak-teriak sambil baca ini pak, jadi teman saya ini kemasukan. Emang abang sebenarnya kenapa ini? Jadi gini, saya juga dari arah Putri, jadi saya kesini muter-muter tuh nyari mobil saya hilang, paling orang. Wah serius bang? Iya. Ya udah. Terus pas gitu si pengendara motor itu bilang ya udah
biarin aja, sekarang kita langsung bawa aja si info ini ke tempat ini yang bisa mungkin gimana caranya. Kita langsung jalan lagi, pengendara motor itu langsung ikutin juga, kita jalan lagi sambil membaca-bacain info biar gak inilah info itu masih kemasukan gitu. Kita sambil jalan lanjut terus. Nah akhirnya kita menemukan sebuah jadi kayak pondok-pondok itulah. Kita berhenti di situ, menanyakan keluarga situ, minta tolong keluarga situ, dan akhirnya ada sang ustad, dia akhirnya nolong Simpo tersebut, dan Simpo itu langsung dibawa ke tempat tinggal si ustad itu, ke daerah pondoknya, digotong rame untuk membacakan. Pas udah dibawa, Simponya langsung sempet ini, dia sempet lawan lah, sempet main kekerasan gitu, kayak gimana sih, tangan tuh kayak keras lah ya, keras banget. Terus dia kan emang awalnya sebelum tuh pakai soplen mata kan, soplennya juga pada copot-copotan Riz gitu. Nah anjir tuh, tangan begini keker terus dicopotin ke orang bocah, kenapa keras terus sampai beberapa orang tuh di ngebuka cengkraman itu. Nah iya, ngebuka cengkraman itu gak ada yang bisa masuk, langsung digotong. Sempet lawan juga dia, dipaksa itu kita gotong ke tempat tinggal si statik pondoknya, ke bawah. Akhirnya kita sampai dan langsung tidur ke dia. Itu dia sambil langsung lah disitu dia menunjukkan bahwa yang tadi ngikutin si Siti itu langsung menunjukkan dirinya. Disitulah langsung si Empo itu digotong, dibawa ke kediamannya si ustad itu yang disebut itu kayak pondok-pondok itulah. Nah di Pesantren ya? Nah tadi situ potong si Empo. Nah si Emponya juga kenapa gitu sampai main tindak kekerasan lah, sambil main badan, main fisik gitulah. Jadi tangan dia tuh mencengkram kencang gitu lah, kayak gimana gitu, kayak sosok macan gitu kan ya, mencengkram terus sempet pengen gimana sih, pengen ngerayap gitu kayak macan. Di situ lah bocah langsung nahan kan ya, nahan dia, dan tangannya juga pun susah dilepasnya. Tangan yang tadinya gini langsung gini gini juga keras Buat dibalikinnya. Nah iya buat dibaikin, sampai beberapa orang itu, sampai bocah ada kali 3 orang bocah itu buat ngelepasinnya tuh susah banget, keras lah. Nah pas gitu udahlah biarin aja kali, udah biarin kita tahan Simponya sambil digotong. Akhirnya kita tiba pondok kediamannya si ustad itu. Nah di situ langsung tidurin Simponya, gua Mele langsung keluar ngobrol-ngobrol. Anehnya kenapa sih kok pas dibawa ke kediaman si ustad itu langsung diam, jadi si Empo itu langsung kayak pingsan gitu pas ditidurin. Nah anehnya di situ, bocah kenapa, wah kok bisa gitu kan ya, bocah kaget. Nah, langsung berhenti dari ngamuknya itu. Nah iya itu pas gitu kita keluaran yang bocah kan ya. Kita ngobrol sama si ustad dulu. Nah di situ si ustad langsung jelasin bahwa si Empo ini dimasukin dari sosok jin dari pihak putri itu. Wah di situ bocah mulai kaget. Oh jadi sebelumnya emang ada ini, ada masalah. Jadi si ustadnya juga tahu bahwa yang punya masalah itu bukan si Empo, jadi si Siti Yang head itu. Nah iya itu si Siti. Jadi si ustad tahu bahwa si Siti itu sedang head, jadi dia nggak bilang gini. Wajar sih, dia emang gak suka si ustad bilang itu. Pas selesai gua ngobrol sama ustad itu gak lama, si Empo itu keluar langsung Riz. Keluar dengan ngerayap, tangan mencengkram ke bawah gitu kan, kayak sosok macan lah gitu. Nah, sambil suara-suara bergaung gitu kan ya. Nah di situ dia mau keluar,
pas udah di luar itu si Impo langsung natap si Ustadz itu dengan melotot. Dia nggak berbicara apa sih, itu nggak berani, nggak tahu itu soal si Ustadz. Sama juga ngeliatin si Impo itu. Dan nggak lama kemudian si Ustadz itu ketawa gitu. Pas itu si Ustadz langsung, kamu ada apa sampai teganya ngeginiin anak orang? Si Ustadz bilang itu ke si Impo. Dan si sosok itu yang ngejawab itu bukan si Impo lah, pokoknya yang ngejawab itu si sosok yang dari Putri. Yang rasukin dia. Nah, dia langsung, si sosok itu langsung dijawab, jadi gini, jadi si sosok yang dari Putri itu merasa kesal gini bahwa si Siti itu sedang haid now. Jadi dia nggak terima. Jadi awalnya dia diikutin si Siti, awalnya jadi dia tuh pengen masukin si Siti. Nah di perjalanan itu tuh si Impo nahan sama kodamnya itu, dia gak masuk, sempat nahan terus. Nah di situ juga si Impo pas pendakian juga mulai kekurangan tenaga karena sambil mengendalikan tubuh dia kan ya gini kan. Nah di situ langsung akhirnya si Ustadz juga tahu gini bahwa si Siti emang salah. Si Siti sedang head, kenapa dipaksa buat naik gunung gitu kan Ya emang larangan banget kan. nah dia itu bocah kaget gini. Langsung tuh si Ustadz itu mulai berkomunikasi lagi sama si Impo gini si Impo langsung sempat main fisik lah ke si Ustadz itu. Pas si Impo ngelayap ke si Ustadz itu, si Impo langsung mental, pokoknya mental lah gitu, mental dia nggak tahu kenapa bocah kaget bahwa si Impo itu udah mulai kuat bahwa si Ustadz itu bukan orang biasa. Ustadz ketawa dan diajak ngobrol lagi sama si Ustadz. Si sosok itu mulai diam, cuma bisa melototi si Ustadz tersebut nama. Di situ si Ustadz langsung bertanya lagi sama si sosok tersebut. Si Ustadz bertanya gini, kamu kenapa tega sampai masuki anak orang seperti ini? Di situ si sosok tersebut tertawa gimana sih, terngiang-ngiang lah. Di situ dia tertawa terus, langsung si Ustadz melawan balik. Dia melemparkan air yang sudah dibaca-baca sama si Ustadz itu di alung tuh ke si sosok tersebut. Terus langsung disitulah si sosok tersebut mulai gak enak, mulai panas lah si sosok tersebut. Ini mulai teriak terus, si Impo teriak terus sambil mencengkram. Jadi si Impo itu ditarik buat ditumbalin itu kenapa. Jadi si sosok itu langsung menjawab, jadi gini, anak ini bersalah bahwa pas lama pendakian itu saya tidak suka ada cewek yang sedang head. Tahu sendiri kan ya kalau lagi head naik gunung. Jadi dia bilang gitu, dan gak lama lagi dia bilang gini si sosok tersebut, sebagai jaminannya saya minta tumbal dari anak rombongan sini. Itu bocah kaget kan gini. Sebagian orang buat tarik biar gak pada lihat lah gitu, buat tarik ke mobil, jangan dilihatin, udah gue tarik, gue balik lagi. Situ udah mulai sepi, langsung itu mulai gini dia minta tumbal secara memaksa kan ya, saya minta tumbal anak ini gini gitu. Si Ustadz langsung diam mikir, jadi gini. Kamu nggak baik minta tumbal sama orang yang nggak bersalah banget. Orang ini bersalah. Jadi si sosok itu bertanya, orang ini bersalah, dia sangat bersalah. Si Ustadz terus menolong si Impo, dia tidak bersalah, dia hanya kecoh. Orang ini bersalah, dia terus berteriak si sosok itu. Gak lama kemudian si Ustadz mulai mengeluarkan. Gue juga disitu langsung kaget, si Ustadz kenapa tiba-tiba ngeluarnya dengan cara
mengginikan Simpo, menutup matanya, langsung si sosok tersebut tiba-tiba hilang. Situlah langsung Simpo itu mulai pingsan, langsung ditidurkan. Kita berkomunikasi lagi di luar dengan si Ustadz, gini soal masalah yang tadi lupain, kata si Ustadz bilang, kalau bisa jangan sampai si wanita itu sama si Siti jangan tahu cerita ini. Iya Ustadz, gini cerita. Gak lama kemudian gua bikin briefing lagi sama bocah yang lain yang nungguin di mobil. Jadi gua bilang ke bocah, duluan aja, nanti Simpo belakangan, soalnya kesian sama dirinya, baru sadar takutnya kecapean. Setelah Simpo sadar, kita langsung briefing kembali tuh kan ya, untuk melakukan perjalanan pulang kayak gimana. Kita briefing di situ dan akhirnya kita ada yang pulang duluan, ada yang nunggu Simpo buat sadar buat bangun. Di situ juga gua sempat pulang duluan, ada dua orang temen gua bocah di sana nungguin Simpo buat bangun buat sadar ini. Nah, di situ gua langsung pamitan ke Ustadz, gua langsung minta maaf ke Ustadz, gini langsung lah gua di situ mulai arah jalan pulang. Dan gak lama kemudian di perjalanan mulai merasa lelah dan semuanya pada beristirahat, ada yang tidur, ada yang ngelamun, dan pokoknya pas perjalanan pulang ke rumah itu aman lah, alhamdulillah. Akhirnya tibalah sampai rumah, dan setelah sampai dari acara pendakian itu sampai ke rumah, ada yang tiduran, ada yang nangis, ada yang aneh lah, pokoknya serba Campur aduk ya perasaan itu. perasaannya serba campur aduk lah pokoknya. Nah disitulah sempat mikir juga yang lain, bahwa naik gunung itu bukan hal yang biasa, bahwa naik gunung itu bukan sama hal kayak di kota. Mungkin cerita gue cukup sampai di situ aja kali ya, harus ya. Nah mungkin itu aja kali ya Em ya. Iya. Makasih banget nih atas ceritanya yang lu ceritain di channel ini. Oke teman-teman, dari ceritanya Bo Em itu kan kita jangan seenaknya bertindak gitu, harus dipikir dengan matang. Secara kan emang ya di gunung itu nggak kayak di kita gitu, di gunung itu ya banyak larangannya. Contohnya yaitu orang haid itu nggak boleh naik gunung, terus bawa khodam lah, itu bener-bener larangan yang banget di inilah gitu, di gunung itu bener-bener itulah. Jadi makasih nih Bo Em ya atas ceritanya. Mungkin nanti bisa mampir lagi ke channel ini, cerita-cerita yang lain, pengalaman lu. Makasih banget nih ya Em.